Selamat datang kembali di Cerita Ceria bersama saya Caca. Hari kita lanjutkan buku karya Eun Jung dengan judul Hargai Diri Sendiri dan Berhentilah Tersakiti. Suatu masa atas nama perpisahan. Saat menghadapi keegoisan pasangan, berbaik hati padanya dan hanya membiarkan kesalahannya berlalu akan membuatnya jadi terbiasa menunggu dan memperhatikannya karena menyukainya. Tetapi ia tidak tahu berterima kasih. Dia boleh berbuat seperti itu, kata mereka. Seorang pria yang tidak tahu karena kita tidak berbicara tidak akan tahu meski orang lain memberitahu. Ini adalah kalimat yang diucapkan tokoh protagonis wanita dalam drama Discovery of Romance. Jika kamu adalah wanita yang pernah hidup seperti Eul karena lebih mencintai pasanganmu, kamu akan mengerti perasaan. Di antara yang lain, kalimat seseorang pria yang tidak tahu karena kita tidak berbicara tidak akan tahu meski orang lain memberitahu. Melakkan di hati. Tahukah kamu bahwa Eulio yang sedang jatuh cinta memutuskan untuk berpisah setelah menahan dan bersabar. Saat itu, dia menghadapi keegoisan pasangan yang tidak bergerak bahkan 1% pun meskipun dia telah berupaya 100%. Setelah menyadari bahwa cinta hanya nyata saat berada dalam kesulitan, dia melepaskan cinta untuk melindungi dirinya sendiri yang benar. Saatnya berpisah. Cinta adalah aktivitas yang memberikan energi psikologis kepada pasangan. Perpisahan adalah tentang memulihkan energi itu. Jadi, tentu saja perlu waktu untuk mengembalikan kondisi itu. Saat putus, seseorang mengalami reaksi bergabung ketika selangkah demi selangkah dia kehilangan pasangannya secara psikologis. Hal itu menyebabkan terjadinya serangkaian reaksi emosional berantai mulai dari tahap penyangkalan bahwa mereka belum putus, kemudian kemarahan, hingga depresi dan penerimaan. Saya menjelaskan reaksi ini kepada pasien yang berkonsultasi karena saya tidak tahan melihat mereka patah hati. Melihat diri mereka sendiri terombang-ambing dalam proses itu. Namun, ketika berita perpisahan diumumkan kepada orang-orang di sekitarnya, ada kasus saat pertemuan dengan orang baru sudah diatur, bahkan sebelum masa berkabung berakhir. Ada yang bilang bahwa rasa sakit akibat manusia harus disembuhkan oleh Allah. Benarkah rasa sakit akibat manusia benar-benar perlu disembuhkan oleh manusia? Kita bahkan belum mampu menerima perpisahan. Bisakah kita menerima pria tampan yang muncul di depan kita? Secara pribadi, saya harap kamu tidak berpikir untuk memulihkan hatimu dengan alasan baru segera. Jika kamu masih perlu waktu untuk menerima perpisahan, saya menyarankan upaya terakhir untuk menghilangkan penyesalan yang tersisa daripada mencari alasan baru. Tugas pertama bagi seorang yang kehilangan cinta bukankah akan buta, tetapi menerima perpisahan. Hyung adalah wanita karir berusia akhir 30-an yang putus setelah berpacaran selama 10 tahun. Dia datang ke klinik kami karena perasaan hampa dan ketidakberdayaan yang ekstrim. Kenapa ini terjadi padaku? Bagaimana bisa dia meninggalkanku? Hyung sedang melalui proses berkabung setelah putus cinta. Jawaban yang saya berikan kepadanya bahwa ketidaktahuannya akan alasan dia kehilangan pacarnya adalah tidak cukup sedih. Bebaskan diri kita untuk merasa sakit. Jika kita merasa sakit, itu bukti bahwa kita cukup mencintai.
Berpura-pura baik-baik saja tanpa sempat bersedih membuat pemulihan berjalan lambat. Jika kamu putus dengan orang yang kamu cintai, bersedihlah dengan cukup. Tidak ada yang lebih konyol daripada penyesalan. Fantasi mengintervensi cinta dari waktu ke waktu. Fantasi tentang menunggu pangeran di atas kuda putih atau putri cantik karena fantasi tentang cinta. Bahkan setelah cinta berakhir, fantasi selalu mengintervensi. Utamanya tentang mantan kekasih yang tidak akan bisa melupakan dan tetap merindukan. Orang yang masih menyimpan penyesalan tidak akan mengakui meski yang melakukan hal itu adalah dirinya. Tidakkah efektif untuk berkunjung ke rumah mantan kekasih karena menyesal atau terobsesi dengan akun media sosial yang sedang pacaran? Jika kamu ingin menghubunginya tentang apapun, ada baiknya menghubungi setelah sekitar 2 minggu. Mengapa 2 minggu? Segera setelah putus cinta, kita bertemu dengan kenalan-kenalan baru dan bermain sampai larut. Kita jadi tidak punya waktu untuk merasakan efek samping dari perpisahan. Kemudian, setelah sekitar 10 hari, tiba-tiba kita teringat pada masa. Tidak mungkin membaca nama kontak kelahiran orang yang kita cintai tidak mempengaruhi hati kita. Mengetuk pintu hati kita berdampak lebih besar pada masa-masa ini dibandingkan perpisahan. Bagaimana kabarmu? Bisakah kita kembali seperti dulu? Saat menerima pesan seperti itu, jawaban yang tulus adalah, aku harus memikirkan dulu jawabannya. Bagus jika mereka merespon dengan penuh harapan. Akan tetapi, jika kamu menerima pesan penolakan, bersedihlah. Jangan menghubungkan jawaban negatif dengan nilai diri yang kamu pegang. Kalian berdua memutuskan untuk putus 2 minggu lalu. Apakah ini normal? Penolakan berarti mereka tidak bersedia mengembalikan keadaan ini, bukan penyangkalan atas dirimu yang sebenarnya. Memintamu menghubunginya dalam waktu 2 minggu bukanlah untuk menghiburmu bahwa segala hal akan baik kembali. Yang bisa kamu lakukan adalah berusaha sebaik mungkin agar tidak menyesal. Seandainya aku bisa melakukan itu sekarang, mari kita lepaskan semua itu. Putuskan seperti itu. Lalu, mulailah untuk bergabung dengan tulus akan diri. Hal-hal yang kamu sadari setelah cinta berakhir. Melepas cinta itu sulit bagi semua. Pada saat ini, penting untuk mencoba memahami secara intelektual daripada menyikapi secara emosional. Ini disebut intelektualisme dalam psikologi. Intelektualisme adalah proses psikoterapi yang melihat gambaran besar. Misalnya, jika kita duduk di depan kompor, kita tidak dapat memikirkan apapun karena merasa aduh, panas. Namun, jika kita melihat gambaran besar akan kompor, kita akan berpikir, oh, ada kompor di sini. Tanya, apa? Kita lebih bisa memahami konteks situasi tersebut. Jika kamu meluangkan waktu untuk melakukan introspeksi, kamu dapat menemukan pola kegagalan percintaan. Pernahkah mendengar pepatah, mangkuk yang bocor dalam rumah akan bocor juga di luar rumah? Artinya, hal buruk yang kita lakukan saat orang tak melihat pada akhirnya bisa tampak juga. Hal yang sama berlaku untuk hubungan. Jika kita tidak memecahkan akar masalah dari tugas yang belum diselesaikan atau konflik yang terjadi dalam relasi secara umum, hubungan asmara yang sehat pun sulit. Secara umum, relasi kita dengan keluarga sering terjadi pada hubungan dengan kekasih. Jika kamu punya saudara laki-laki di rumah, lihat kembali bagaimana kamu akan menyadari bahwa hubungan cinta dengan saudara laki-laki
Ketika kamu bersaing dengan saudara laki-lakimu, kamu juga akan bersaing dengan Tuhan. Sebaiknya, jika kamu mengandalkan saudaramu, kamu juga akan bergantung pada Tuhan. Cinta adalah percabangan konsep dari kategori yang lebih besar, yaitu relasi. Seseorang yang bisa berelasi baik dengan orang lain juga baik dalam pernikahan. Perubahan objek interaksi tidak membuat penampilan kurang tepat. Kita menghilang. Selama masa bergabung, perhatikanlah pola relasi dan pengalaman. Ketidakmatangan yang ditemukan dalam pola tersebut adalah penyimpangan citra diri dan jalur ganda yang mempersulit hubungan kita. Mengetahui pola dapat memberitahu apa yang akan terjadi. Jika faktor konflik yang kamu temui cukup besar hingga berakibat kehilangan orang yang kamu cintai, kamu perlu mengatasinya sebelum hubungan kita berakhir. Mengapa kamu tetap melanjutkan hidup meski telah melepaskan kita yang ada saat ini dan waktu untuk menciptakan saat putus cinta, bebaskan diri untuk merasa sakit. Pilihan buruk membuat perpisahan yang buruk. Obsesi bukanlah cinta. Luka perpisahan adalah luka fisik, sebab orang yang melukai hati kita sampai kemarin telah melepas hati kita. Sepakat memutuskan hubungan tentu sangat memilukan. Tetapi bagaimana jika hal itu adalah keputusan sepihak? Cinta bisa tumbuh pada saat yang sama, tetapi perpisahan tidak. Ada pihak yang lebih dulu melepaskan kita, dan pihak lain harus mengikuti. Mereka yang harus mengikuti keputusan pihak lain tidak punya pilihan selain merasakan pengkhianatan dan kehilangan tak dapat. Saat ini tampaknya lebih banyak pria yang menangis karena perpisahan daripada wanita. Menyakitkan berita kekerasan dalam pacaran setiap hari. Selalu pria yang tidak bisa menerima perpisahan itu, artinya pria sama tidak berdaya di depan perpisahan. Obsesi akan cinta menghabiskan banyak energi psikologis dan kebencian meningkat dibanding dengan cinta. Tetapi entah bagaimana akhirnya aku bertanggal. Hyunho menderita gangguan pengendalian amarah setelah putus dengan pacar. Dia mengunjungi rumah mantan pacarnya karena ingin bertemu. Kemudian terlibat pertengkaran fisik darinya. Dia terkejut dengan perilakunya sendiri dan datang ke klinik untuk terapi. Datang dengan hati yang penuh kasih, tetapi malah memperlakukan orang lain dengan kekerasan. Hasil pemeriksaannya menunjukkan kalau dia memang memiliki kepribadian yang kuat. Kamu akan merasa malu atau bersalah untuk sementara. Tapi tidak baik menyalahkan diri sendiri untuk waktu yang. Saya meminta Hyunho untuk tidak menyalahkan dirinya berlama-lama. Baik rasa malu maupun bersalah adalah perasaan marah terhadap diri mereka. Ketika kemarahan ini menumpuk, dia akan melekat siapapun. Dalam psikoanalisis, distorsi realitas yang dilakukan secara tidak sadar untuk melindungi diri sendiri disebut mekanisme pertahanan. Mekanisme pertahanan adalah mekanisme psikologis yang dimiliki seseorang untuk mencoba melindungi diri mereka sendiri agar tidak terlalu terluka dalam situasi. Rasa kehilangan objek yang dicintai tak tertahankan oleh pikiran ketika mekanisme pertahanan muncul. Mekanisme pertahanan apa yang digunakan Hyunho? Ya, merefleksikan dirinya sendiri secara menggunakan kekerasan dalam pacaran. Hal ini disebut pembatalan. Pembatalan adalah usaha untuk meniadakan tindakan yang menyebabkan rasa bersalah. Contoh, khas pembatalan adalah suami yang membelikan bunga untuk istrinya setelah berselingkuh, atau pria yang menebus diri setelah melakukan kekerasan terhadap mantan kekasih.
Jangan membuatmu merasa ditinggalkan. Entah bagaimana adalah ungkapan umum dari orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Yunho tidak pernah membayangkan dirinya akan menjadi pelaku kekerasan dalam pacaran yang bisa muncul di cerita. Dia mengunjungi sang mantan karena tidak ingin kehilangan diri. Kemudian dia bertengkar karena tidak tahu bagaimana menahan perasaan. Hasilnya, dia menggunakan kekerasan. Saat melakukan konsultasi terkait perpisahan, saya mencoba menyampaikan informasi terkait kekerasan dalam pacaran tanpa memandang Islam. Berpisah dengan orang yang kita cintai tentu saja menyedihkan. Namun, kekerasan dalam pacaran bisa meninggalkan bekas luka yang menyakiti pihak lain. Jika ini terjadi, kamu ragu untuk memulai hubungan. Cinta adalah tentang memulai dan mengakhiri. Adalah cara pikir yang egois jika kita memulai cinta bersama-sama, tetapi saat berpisah meminta pihak lain menanganinya sendiri. Perpisahan pun membutuhkan cinta, sama seperti adanya perbedaan tingkat cinta selama suatu hubungan berlangsung. Ada perbedaan dalam waktu yang dibutuhkan oleh suatu pihak setelah berpisah. Jika masa bergabung kita sudah berakhir, proses yang dialami pihak lain mungkin masih berlangsung. Jika memungkinkan, janganlah mengekspos urusan pribadi, baik di depan nyata maupun dunia maya. Itu adalah tindakan kesopanan minimal yang bisa kita lakukan pada seseorang yang penuh kita cinta. Yang pandai berpisah juga pandai mencintai. Diputuskan atau memutuskan, kedua pihak pasti akan sensitif pada hari berpisah. Oleh karena itu, sebaiknya tunjukkan pertimbangan itu lewat pemilihan tempat dan waktu berpisah. Lebih baik berpisah di siang bolong daripada di malam hari. Dan bertemu di tempat yang ramai atau terbuka. Di tempat tenang dan ramai, kemarahan dapat dikendalikan saat kamu bertemu dan berpisah. Cobalah berkata, kamu orang yang sangat baik, tapi kamu terlalu baik. Atau ini bukan salahmu, ini masalah. Jadi mari kita putus baik-baik. Jangan pernah membuat mereka merasa ditinggalkan. Pengindaran pemberitahuan sepihak atau pengabaian secara tiba-tiba jika perpisahan kembali. Terkadang wanita yang pasif menghindari koran seks atau panggilan telepon, kemudian menyarankan perpisahan melalui media. Pacar Yunho adalah tipe ini. Apakah kita harus mempertimbangkan perasaan orang lain ketika memutuskan? Perpisahan yang baik adalah tindakan untuk diri. Orang yang